Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Nama saya asalnya Yohanes Bahari, sekarang menjadi Yunus Bahari. Latar belakang saya Kristen Protestan. Dengan seiring waktu berjalan, saya tidak semudah itu mendapat atau menjadi seorang pendeta. Jadi kedua orang tua saya, semua keluarga itu Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bertambah lagi saudara kita dalam seiman, sekeyakinan di dalam agama Islam. Kini mantan pendeta masuk kembali ke dalam agama Islam. Semakin maraknya para pendeta-pendeta pastor masuk dalam agama Islam. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada yang Allah kehendaki. Pak Yohanes Bahari yang kini berubah menjadi Pak Yunus Bahari setelah masuk ke dalam agama Islam. Beliau mengganti ngaran dari Yohanes menjadi Yunus Bahari. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Beliau menuturkan bahwa masuknya ke dalam agama Islam itu tidak secepat, tidak segampang yang dipikirkan. Berawal dari tontonan televisi yang disiarkan oleh salah satu siaran televisi yang menampilkan adanya hafidh-hafidh cilik Al-Quran, ya, anak-anak kecil yang begitu hafal kepada kitab suci Al-Quran. Terlebih sewaktu Pak Yunus Bahari melihat seorang anak kecil yang menyandang disabilitas begitu hafal dengan ayat suci Al-Quran. Dia bergumam di dalam hatinya, anak kecil seorang muslim hafal dengan kitab sucinya, apalagi dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran yang begitu rumit dibacanya menurut beliau. Sedangkan saya, bahkan para pendeta tidak paham, tidak hafal begitu kepada ayat-ayat Alkitab seluruhnya. Dan siapa sangka inilah mulai awal mula datangnya hidayah kepada seorang Pak Yunus Bahari. Tetapi dengan kejadian itu Pak Yunus Bahari tidak langsung mengucap dua kalimat syahadat. Pak Yunus Bahari menuturkan bahwa dirinya adalah seorang pendeta dulunya sebelum masuk ke dalam agama Islam, yang mana para pendeta dan para gereja itu ternyata sebagaimana yang telah disebutkan oleh banyak sekali pengakuan dari para pendeta, yakni visi misi para pendeta yang kebanyakan itu adalah untuk mencari jemaat baru atau mengelabui masukan ke dalam agama Kristen, yakni orang-orang Islam yang kurang mampu, orang-orang Islam yang keadaan ekonominya di bawah rata-rata. Mereka beri bantuan dengan harapan menarik jiwa-jiwa mereka ke dalam agama Kristen. Kurang mampu, di tetangga-tetangga di situ baik itu non muslim, beritahu ke gereja, kita akan bantu dengan tujuan motivasi ada untuk menarik jiwa, ya, muslim. Kita punya visi dan misi, jadi kita punya misi membantu siapa saja, tapi sasaran kita muslim yang ekonominya rendah, ya, yang ekonominya di bawah rata-rata. Ya sahabat saudara ikhwan fillah, seringkali Pak Yunus Bahari ini memberikan bantuan berupa ekonomi, boleh itu berupa barang atau uang kepada semua orang yang tidak mampu, terutama menjadi sasaran adalah orang-orang muslim, orang muslimah. Sahabat saudara ikhwan fillah, kembali kepada ketertarikannya, ada ketertarikannya seorang Pak Yohanes Bahari, ya, yang menjadi Pak Yunus Bahari ke dalam agama Islam. Setelah melihat siaran televisi itu, barulah dia menemukan satu orang pedagang. Dia ceritakan, saya bertemu dengan salah satu seorang pedagang yang seringkali menyiapkan jajanan untuk sarapan. Lalu saya berkata jujur dengan hal demikian, yakni hal beliau ada ketertarikan tentang melihatnya orang-orang anak kecil seorang muslim hafal pada kitab suci Al-Quran.
Sontak seorang pedagang ini menyebutkan bahwa saya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus masuk ke dalam agama Islam. Tadi saya bergumam, apakah benar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak salah memilih saya yang menjadi seorang pendeta? Sahabatul ikhwan fillah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Barang siapa yang akan Allah berikan hidayah, maka tidak akan disasarkannya. Barang siapa yang Allah sasarkan, maka tidak akan ada hidayah. Hidayah Allah akan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Inilah dia, seorang mantan pendeta yang masuk ke dalam agama Islam hanya karena melihat seorang anak kecil yang hafal akan Al-Quran. Dan setelah 2 minggu kira-kira jarak setelah melihat kejadian, melihat tentang anak kecil di televisi itu dan menanyakan kepada seorang pedagang, barulah dia, seorang Pak Yunus Bahari, memberanikan diri untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Walaupun banyak sekali tantangan dan juga pertentangan dari pihak keluarga, pihak gereja dan jemaatnya, dia menuturkan bahwa dalam dirinya masuk ke dalam agama Islam, perubahan drastis sangat dia alami. Terlebih dari masalah duniawi yang tadinya berkehidupan dengan sangat mewah, setelah masuk ke dalam agama Islam tidak ada lagi kehidupan mewah. Karena apabila dia menjadi seorang pendeta itu sudah terjamin akan masalah duniawi, mobil ada, uang ada, barang ada, keluarga setuju. Tetapi setelah masuk ke dalam agama Islam, Masya Allah, dia berani melepaskan kemewahan duniawi. Gereja, para pendeta, jemaat tidak lagi menyambanginya, tidak lagi memberi bantuan kepada beliau. Namun sahabat ikhwan fillah, sudah jelas banyak sekali para pendeta yang masuk ke dalam agama Islam menjadi seorang mu'alaf ini seringkali diberikan lagi iming-iming oleh para pendeta yang lain atau oleh pihak-pihak gereja agar masuk kembali ke dalam gereja untuk kembali menjadi pendeta, untuk kembali menginjili. Bahkan saya pernah dapat SMS dari satu gereja, bahkan bukan satu gereja, gereja tempatnya saya tidak mau sebutkan. Gereja saya dulu, saya tidak mau itu buat jangan, saya nggak mau sebutkan. Ditawarkan dengan iming-iming, ya saya, kalau saya mau khotbah saya akan dibayar 5 juta per minggu. Ya sahabat, mungkin itu sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kepada Pak Yunus Bahari, tapi hampir seluruh mu'alaf dari mantan pendeta yang tadinya hidup berkecukupan, hidup bermewah-mewahan, tetapi setelah masuk dalam agama Islam, itu semua tidak ada, semua hilang. Tidak ada lagi perpuluhan, tidak ada kompensasi dari gereja, tidak ada lagi pemberian dari para pendeta dan jemaatnya. Begitupun pula yang dihadapi, yang dialami oleh Pak Yunus Bahari setelah masuk ke dalam agama Islam. Kehidupan duniawi ini sangat berubah drastis. Sahabat ikhwan fillah, banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Yunus Bahari tentang banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab. Orang Kristen itu semua pendeta tidak paham. Banyak sekali para pendeta yang hanya menyampaikan secara Alkitab saja tanpa mengetahui pemahaman dan tanpa mengetahui makna. Karena apa? Dalam pembelajaran teologinya saja tidak ada pemahaman atau tidak diberikan pengertian tentang Alkitab. Tutur Pak Yunus Bahari. Makanya tidak salah kalau para jemaat-jemaat Kristen, jemaat-jemaat gereja itu hanya korban doktrin dari Alkitab, doktrin dari para pendetanya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kristenan ini yang seharusnya mungkin saya belum saatnya untuk saya buka, tapi saya buka sedikit aja. Jadi sebenarnya kekristenan ini jemaat ya, kalau kalau dulu jemaat ya, kalau sekarang jemaat ini sebenarnya secara tidak langsung sudah ke doktrin